Di channel Honey Badger, kita lanjutkan pembacaan kita yang kemarin. Ketika Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan kemudian Latin dan Inggris, ia menjadi kitab universal dan Yerusalem menjadi kota universal. Setiap raja besar menjadi seorang Daud. Setiap masyarakat istimewa adalah umat Israel baru. Dan setiap peradaban luhur adalah sebuah Yerusalem baru. Kota yang bukan milik siapa-siapa dan ada untuk setiap orang dalam imajinasi mereka. Dan inilah tragedi kota itu. Di samping keajaibannya, setiap pemimpi Yerusalem, setiap tamu di semua abad dari rasul-rasul Yesus sampai tentara-tentara Saladin, dari jemaat ziarah Victoria sampai kepada turis dan wartawan masa kini, datang dengan satu visi tentang Yerusalem yang otentik dan kemudian merasakan kekecewaan pahit atas apa yang mereka temukan. Sebuah kota yang terus berusaha, yang timbul dan tenggelam, dibangun kembali dan dihancurkan berkali-kali. Tapi memang inilah Yerusalem, properti milik semua. Hanya imaji merekalah yang benar. Realitas otentik harus diubah-ubah. Setiap orang punya hak untuk memperlakukan Yerusalem mereka di Yerusalem. Dan dengan pedang dan senapan mereka sering berhasil. Jadi kota ini merupakan kota yang diperebutkan oleh umat manusia. Tentunya umat manusia yang lahir dari agama Abrahamik, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam. Ibnu Khaldun, negarawan abad ke-14 yang menjadi parsitipan sekaligus sumber dari sebagian peristiwa-peristiwa terkait, dalam buku ini mengemukakan bahwa sejarah telah begitu gigih diperjuangkan. Orang-orang di jalanan tergoda untuk mengetahuinya. Raja-raja dan para pemimpin berlomba-lomba untuknya. Ini sungguh tepat untuk Yerusalem. Tidak mungkin menuliskan sebuah sejarah tentang kota ini tanpa mengakui bahwa Yerusalem adalah sebuah tema, sebuah titik tumpu atau fulcrum, sebuah tulang punggung dan dari sebuah dunia. Di suatu masa ketika kekuatan mitologi internet berarti bahwa high-tech mouse dan pedang lengkung bisa menjadi senjata di gudang senjata fundamentalis yang sama. Pencarian fakta-fakta historis bahkan lebih penting di masa kini ketimbang di masa Ibnu Khaldun. Sebuah sejarah Yerusalem harus menjadi sebuah studi tentang alam kesucian. Perasa kota secara konstan digunakan untuk menggambarkan pemujaan atas kesuciannya. Tapi yang benar-benar berarti adalah bahwa Yerusalem telah menjadi tempat penting di bumi untuk komunikasi antara Tuhan dan manusia. Kita harus juga menjawab pertanyaan, dari semua tempat di dunia, mengapa Yerusalem? Tempat itu terpencil dari rute-rute perdagangan pesisir Mediterania. Tempat itu kekurangan air, terpanggang di bawah matahari musim panas, menggigil oleh angin musim dingin. Batu-batunya melepuh dan tidak nyaman dihuni.
Tapi pemilihan Yerusalem sebagai kota kuil sebagian bersifat menentukan dan personal, sebagian organik dan evolusioner. Kesucian menjadi semakin intens karena ia telah menjadi suci begitu lama. Kesucian mengharuskan tidak hanya spiritualitas dan agama, tapi juga legitimasi dan tradisi. Seorang nabi radikal yang menjanjikan sebuah visi baru harus menjelaskan abad-abad yang telah berlalu sebelum dia dan menjustifikasi wahyunya sendiri dalam bahasa kesucian yang bisa diterima. Kerasulan dari wahyu-wahyu sebelumnya dan di tempat yang telah lama dipuja. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat sebuah tempat lebih suci ketimbang kompetisi dengan agama lain. Jadi sebenarnya Yerusalem inilah tempat yang tandus, yang sumber daya alamnya mungkin tidak ada karena batu-batunya melepuh karena sinar matahari, dan di musim panas kepanasan, di musim dingin kedinginan menggigil. Jadi sebenarnya surga yang sebenarnya atau Yerusalem yang sebenarnya mungkin letaknya ada di Indonesia. Karena di Indonesia kita melemparkan batu dan kayu atau biji-bijian atau potongan ubi bisa tumbuh jadi pohon. Jadi sebenarnya kita harus mensyukuri tempat kita ini tidak diperebutkan. Sedangkan di Yerusalem itu mereka hanya memperebutkan karena adanya sejarah. Sedangkan di Indonesia, tempat yang subur, tanahnya makmur, kaya raya, roh jinawi, kita masih bisa tidur nyenyak pada saat ini. Sedangkan di Yerusalem mungkin ada beberapa rudal yang meluncur ke sana dan mereka memperebutkan tanah itu. Padahal tempat itu adalah tempat yang tandus pada waktu itu. Dan mungkin sekarang karena adanya teknologi ya, karena orang itu pintar ya, bisalah membuat tempat tandus itu menjadi tempat yang subur. Itu mungkin karena adanya orang-orang pintar di sana yang bisa menjadikan tempat yang tandus menjadi tempat yang subur. Itu adalah adanya peran teknologi. Itu karena kegigihan manusia yang berada di tempat yang terancam. Sebenarnya itu ya, mengapa negara-negara bisa maju, negara-negara lain bisa maju, karena mereka selalu terancam. Dan dengan terancamnya mereka itu artinya mereka itu akan tetap berpikir menggunakan segala potensi otak mereka untuk bisa bertahan hidup ya, begitu ya. Sebenarnya itu saja. Saya rasa kalau Indonesia diancam terus oleh negara lain, saya sangat yakin Indonesia akan menjadi negara yang cukup maju ya. Atau mungkin lebih daripada Israel pada saat ini. Karena pada saat ini masalahnya kita tidak menggunakan otak kita di tempat yang tepat. Seharusnya kita bisa menggunakan otak kita untuk berpikir menghadapi berbagai macam ancaman. Jadi di Israel kondisi lingkungan saja tidak mendukung, maka setiap orang yang berada di situ harus menggunakan potensi otak mereka untuk bekerja semaksimal mungkin. Dan pada akhirnya mereka bisa menjadi kaya raya dan bisa menjadi negara maju. Sedangkan di Indonesia meskipun sumber daya alamnya subur, makmur, tetapi masih dikatakan kategori negara berkembang, mungkin karena tidak ada ancaman sehingga kita tidak menggunakan otak kita. Sebenarnya Yerusalem itu ada di dalam otak kita itu ya sebenarnya. Ya, sedikit khotbah saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, baru 9 menit, kita lanjutkan lagi. Banyak tamu ateis terguncang oleh kesucian ini, melihatnya sebagai tahayul yang menular dalam kota yang menderita pandemi kepanatikan luhur.
tapi itu adalah untuk mengingkari kebutuhan manusia yang mendalam akan agama yang tanpanya tidak mungkin memahami Yerusalem. Agama-agama harus menjelaskan kesenangan-kesenangan yang rawan dan kecemasan yang abadi, yang membingungkan dan menakutkan umat manusia. Kita perlu memahami sebuah kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita menghormati kematian dan rindu mencari makna di dalamnya. Sebagai tempat pertemuan Tuhan dan manusia, Yerusalem adalah tempat di mana pertanyaan-pertanyaan ini diselesaikan oleh Apokalips, hari akhir. Ketika akan ada pertempuran antara Kristus dan antikristus, ketika Ka'bah akan datang dari Mekah ke Yerusalem, ketika di sana akan ada pembalasan kebangkitan kembali orang yang sudah mati dari kerajaan langit Yerusalem baru, ketika agama Abrahamik meyakini Apokalips, tetapi detailnya beragam di antara agama dan sekte. Kaum sekularis mungkin menganggap semua ini sebagai kejumudan atau Goblegdeguk, saya tidak kejumudan. Kejumudan itu antik, kejumudan antik. Tapi sebaliknya ide-ide semacam itu sangat mutakhir dalam abad fundamentalisme Yahudi, Kristen dan Islam ini. Hari kiamat adalah sebuah kekuatan dinamis di dalam politik dunia yang demand. Jadi mereka pandai membuat suatu dasar sehingga Yerusalem itu diperebutkan, di mana Yerusalem itu menjadi tempat yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman, sehingga hal itu menjadi diperebutkan sampai saat ini. Jadi selain itu tanah merupakan tanah para nabi, Yerusalem diperebutkan karena memiliki sejarah akan adanya kebangkitan di akhir zaman. Jadi orang-orang di akhir zaman akan katanya akan dibangkitkan, akan ada Yerusalem. Jadi Yerusalem di akhir zaman ini tidak akan hancur. Sedangkan di tempat lain mungkin akan hancur, karena Yerusalem ini akan digantikan, Yerusalem yang sekarang ini yang ada di bumi ini akan digantikan dengan Yerusalem yang ada di surga, begitu katanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kematian selalu menjadi sahabat kita. Sudah lama para peziarah berdatangan ke Yerusalem untuk mati dan dikuburkan di sekitar Bukit Kuil, Temple Mount. Jadi orang-orang yang peziarah ingin mati di Yerusalem, ingin dikuburkan di sana, karena dipercaya nanti di akhir zaman orang-orang yang akan dikuburkan di sana akan dibangkitkan dan akan dibangkitkan dan bersama-sama dibangkitkan ke atas langit bersama-sama dengan Mesias yang dijanjikan itu, ya. Saya ulangi lagi. Kematian selalu menjadi sahabat kita. Sudah lama para peziarah berdatangan ke Yerusalem untuk mati dan dikuburkan di sekitar Bukit Kuil, Temple Mount, untuk siap bangkit kembali pada saat apokalips atau pada saat akhir zaman. Dan mereka masih terus berdatangan. Kota itu dikelilingi dan dibangun di atas kuburan-kuburan. Bagian-bagian tubuh keriput dari para orang suci kuno yang telah layu dipuja. Tangan kanan Maria Magdalena, ya ini menurut keyakinan mereka, yang telah menghitam dan mengering masih dipamerkan di ruang tetua ortodok Yunani di gereja kuburan suci. Berarti tangan kanannya ada di sana, ya. Banyak tempat suci, bahkan banyak rumah pribadi dibangun
di sekitar makam-makam. Kegelapan kota-kota orang-orang mati ini tidak hanya berakar dari suatu bentuk nekrofilia atau nafsu seksual terhadap mayat, tapi juga dari nekromansi. Nekromansi. Orang mati di sini hampir hidup. Bahkan saat mereka menantikan kebangkitan kembali, pertarungan tiada henti demi Yerusalem, pembantaian, kezaliman, perang, terorisme, pengepungan dan malapetaka telah menjadikan tempat ini ajang peperangan, dalam kata-kata Aldous Huxley. Rumah jagal agama-agama dalam umpatan Ploughboards, tempat rumah kuburan. Melville menyebut kota itu sebuah tengkorak yang dikepung oleh angkatan perang mati. Sementara Edward Said mengenang ayahnya membenci Yerusalem karena ia mengingatkannya kembali kepada kematian. Ya, wajar saja. Melville menyebut kota itu sebuah tengkorak yang dikepung oleh angkatan perang mati. Sementara Edward Said mengenang ayahnya membenci Yerusalem karena ia mengingatkan kepada kematian. Oh ya. Jadi kita menganggap tempat yang suci itu adalah tempat yang bisa hidup damai. Salah itu. Ternyata di mana tempat yang suci seperti di Yerusalem itu ya, kecuali di Kalimantan, di Indonesia mungkin bisalah damai. Di tempat yang suci, kita banyak seluruh dunia meyakini Yerusalem adalah tempat yang suci, adalah tempat yang damai katanya. Namun faktanya Yerusalem adalah tempat yang sering digempur, terjadi perang saudara, terjadi terorisme dan pengepungan, pembantaian, kezaliman, ya. Jadi kedamaian sebenarnya itu mungkin ada di Indonesia, Bapak Ibu. Saya selalu membandingkan dengan Indonesia, ya. Di mana tempat yang suci tidak ada orang berani menjadikan tempat itu sebagai tempat perang, ya. Di mana orang-orang rakyat Indonesia itu sangat menghargai yang namanya tempat suci. Di mana tempat suci itu tidak ada bom biasanya. Tidak ada bom seperti di Pihara kan jarang ada bom. Di masjid jarang ada bom. Di gereja itu mungkin karena mungkin ada beberapa orang yang nakal, ya. Di tempat suci, tempat keramat itu tidak ada pertempuran, tidak ada perang saudara, ya. Jadi bagus ya di sini. Sebenarnya saya curiga surga itu Yerusalem yang sebenarnya itu mungkin di Indonesia, bukan di sana. Kalau saya sendiri sih disuruh tinggal di Yerusalem pun tidak mau. Karena itu tempat yang selalu terjadi perang. Menakutkan. Ancaman nuklir. Kalau di Indonesia ini kan tempat yang damai. Apalagi pemerintah kita menggunakan politik non-blok. Berarti tidak memihak. Kalau ada negara yang berperang dari kedua belah pihak, jadi Indonesia tidak memihak blok barat, tidak memihak blok timur. Indonesia adalah negara yang netral, selalu menjadi negara yang juru damai. Seharusnya orang-orang yang mengaku beragama, orang-orang yang paham, seharusnya bisa belajar daripada Indonesia. Indonesia adalah tempat yang damai, ya. Sekarang tahun 2024 banyak. Sekarang tahun 2024 banyak negara mulai berperang. Palestina dan Rusia. Sekarang setelah itu kita menemukan Yerusalem dengan Palestina, Gaza dengan Hamas, dan kini mulai menjamur ke Iran, Korea Utara dan Korea Selatan, Cina dan Amerika, dan banyak sekali, ya. Tapi Indonesia adalah menjadi negara yang luar biasa. Saat ini belum ada ancaman, tapi bukan berarti kita tidak harus bersiap. Itu mungkin karena politik orang-orang pada zaman dahulu, para grand
bapak bangsa kita. Jadi mereka pemikir bangsa kita, seperti mereka Soekarno dan para pahlawan lainnya. Mereka membentuk Indonesia menjadi negara yang non-blok dan tidak memihak, dan terdiri dari kedua negara yang berperang atau berkonflik. Oke, sepertinya kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan, ternyata sudah 20 menit kita memahami ini, membaca ini. Jadi kita bersyukur ya bisa tinggal di Indonesia, negara yang kita cintai, negara yang saya cintai juga, negara yang saya banggakan, di mana negara ini meskipun pejabatnya banyak korup ya, tapi tidak masalah, itu urusan mereka. Tapi di sini meskipun pejabat korup, kita masih bisa makan, karena disinilah tempat surga yang sebenarnya. Menurut saya, surga yang sebenarnya di sini, di Indonesia. Karena Indonesia itu tempat yang meskipun tidak ada bantuan, anggaran dikorupsi, tapi rakyat masih bisa makan. Kenapa? Karena lahannya, negaranya makmur dan kaya raya. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih kita saudara pendengar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.